Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk semuanya siapkan hatinya, pikirannya untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oke, mau adik-adik di rumah, di jalan, gak apa-apa. Kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita angkat pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak
Pakailah ya Tuhan.
Mencintaimu Tuhan Yesus selamanya, selamanya. Haleluya. Besar nanti, sampai di surga nanti, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan kasih Tuhan, kami sudah menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik Kaisak sudah berdoa, kita sudah nyanyi, sudah penyembahan. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, duduk yang rapi, duduk yang tertib, dan persiapkan hatinya juga. Oke,
Hari ini Kaisak mau cerita tentang, pasti kalian sudah pernah dengar sih ceritanya. Jadi dia adalah seorang bapak, punya 3 orang anak, dan dia punya seorang istri, dan dia juga punya 3 menantu. Menantu itu adalah bisa istri, bisa suami dari anak-anaknya dia. Nah, jadi bapak ini adalah orang yang sangat-sangat saleh, orang yang sangat baik. Dia taat, dia dengar-dengaran, dia selalu melakukan perintah apa yang Tuhan suruh. Jadi dia adalah orang yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Dan dia adalah orang yang sangat disayang Tuhan pada masa itu. Jadi pada masa itu di kota tersebut, orang-orang itu pada zaman itu selalu berbuat kejahatan. Sampai ketika Tuhan benar-benar marah akibat perbuatan dari para manusia. Tuhan bilang itu manusia itu sangat keras. Nah, jadi benar-benar tidak bisa ditegur oleh Tuhan dengan baik. Akhirnya Tuhan marah. Nah, bapak ini karena dia orang yang baik, orang yang taat sama Tuhan, dan Tuhan senang sama dia, bapak ini tuh disuruh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu mungkin kalau sekarang itu seperti kapal. Nah, tapi kalau kapal-kapal besar zaman sekarang itu kebanyakan terbuatnya dari besi, dari baja. Nah, tapi bapak ini itu disuruh Tuhan membuat sebuah bahtera tidak dari besi, tidak dari baja, tetapi dari kayu. Dan kayunya juga bukan kayu sembarangan, namanya kayu gofir. Nah, kalau kalian belum pernah lihat kayu gofir, sama Kaisak juga belum pernah lihat. Tapi yang pasti kayu gofir itu adalah kayu yang kuat, yang karena sekarang bapak ini disuruh Tuhan itu membuat bahtera itu bukan yang kecil, tapi besar, sangat-sangat besar. Otomatis membutuhkan bahan yang kuat. Nah, bapak ini disuruh Tuhan itu membuat bahtera itu, nih saya bacain ya. Panjangnya itu 300 hasta. Nah, hasta itu dalam masa itu disebutnya hasta. Kalau sekarang itu, kalau Kaisak cari di internet, 1 hasta itu sama dengan 45 cm. Nah, hampir setengah meter. Nah, jadi kalau kita bandingin nih, panjangnya kapalnya 300 hasta. Kalau dikali 45 cm itu 13.500 cm. Kalau dikasih jadi meter sama dengan 135 meter. Wow, bisa bayangin nggak? Rata-rata nih, kalau panjang mobil aja itu cuman 2-3 meter. Ya, panjang mobil itu 3 meter lah. Kalau mobil-mobil zaman sekarang. Nah, coba kau bayangin. Satu mobil 3 meter. Kalau 135 meter berarti kurang lebih 45 mobil. Coba kamu bayangin 45 mobil. Kalau di jalan raya lagi macet, kamu hitung 45 mobil. Kira-kira sepanjang apa? Panjang banget kan? Nah, sebesar itulah bahtera yang dibuat bapak ini yang diperintahkan Tuhan. Lebarnya itu 50 meter, 50 hasta. 50 hasta kali 45 cm dibagi jadi meter itu sama dengan kurang lebih 22,5 meter atau 23 meter. Itu lebarnya berarti sama dengan kalau mobil itu lebarnya itu rata-rata 1,5 sampai 2 meter. Nah, berarti kalau kita hitung aja 2 meter, berarti kalau 22 berarti kurang lebih hampir 12 mobil. Lebar banget ya 12 mobil. Kalau lapangan bola aja lebarnya itu paling cuman berapa meter, belasan doang, nggak nyampe puluhan. Wow, berarti gede banget ya kalau lapangan futsal.
Dan tingginya itu 30 hasta. Kalau dijadiin meter itu sama dengan 13 meter. 13 meter rumah Kaisak aja tingginya kalau satu lantai itu 3 meter. Berarti kira-kira 3 meter berarti 4 lantai. Coba kamu pernah lihat rumah 4 lantai? Tinggi banget kan? Nah, berarti seperti itulah kira-kira ukuran bahtera yang Bapak ini mau buat yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi tingginya 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Wow, sangat-sangatlah besar. Nah, Tuhan juga perintahkan kepada Bapak ini bahwa yang dibawa oleh Bapak ini itu bukan seluruh yang ada di bumi ini, bukan. Tuhan menyuruh membuat bahtera yang besar oleh Bapak ini karena Tuhan mau Bapak ini membawa Bapak ini beserta dengan istrinya, anaknya 3 beserta mantunya. Jadi ada 8 orang, hanya 8 orang atau 8 manusia saja yang ada di dalam kapal itu. Wow, kan gede banget kapalnya, masa cuma isi 8 orang? Enggak kegedean. Tidak, Tuhan menyuruh Bapak ini juga membawa masing-masing setiap hewan. Jadi Tuhan menyuruh kalau hewan yang haram itu hanya 1 pasang. Tetapi hewan yang tidak haram itu dibawanya 7 pasang masing-masing. Ya, jadi bukan semua hewan 1 pasang, tidak. Tapi yang haram itu 1 pasang. Dan yang tidak haram itu 7 pasang. Nah, jadi kalau hewan itu betina dan jantan. Nah, jadi kalau yang haram itu cuma 2, ya kan, betina dan jantan dari masing-masing jenis. Tetapi kalau yang tidak haram ada 7 pasang, berarti ada 14 ekor. Nah, dan Tuhan juga bilang kalau burung-burung yang udara itu bawa masing-masing 7 pasang juga. Nah, akhirnya Bapak ini membuat, dia tidak menolak, dia tidak protes, dia tidak menyela Tuhan. Tapi Bapak ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan segenap hatinya. Dia nggak kerjain membuat bahteranya dengan bersungut-sungut, enggak. Dia membuat bahteranya dengan sepenuh hati dia. Akhirnya dibuatlah bahtera tersebut. Nah, saat bahtera itu sudah jadi, Tuhan berfirman kepada dia bahwa cepat naikkan seluruh keluargamu dan bawa juga hewan-hewan yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, karena banyak hewan-hewan bermacam-macam, kapalnya disekat-sekat supaya setiap satu kandang ada 1 jenis hewan. Nah, akhirnya semua sudah masuk nih, orang-orangnya sudah masuk, hewannya sudah masuk. Akhirnya Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Dan terjadilah hujan. Selama 40 hari 40 malam lamanya hujan itu turun. Wow, kita aja nih kalau hujan 2 jam tanpa berhenti, itu rumah kita sudah banjir sebetis, sedengkul. Ya kan? Bayangin 40 hari 40 malam hujan itu turun tanpa henti. Jadi apa? Wow, semuanya tenggelam. Ya kan? Nah, tapi karena Bapak ini membuat bahtera yang besar, bahtera yang Tuhan perintahkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya mereka selamat. Saat air mulai naik, nah bahtera mereka ikut naik. Wow. Dan orang-orang dan seisi yang ada di bumi ini semuanya tenggelam, semuanya mati. Semua yang bernafas di bumi mati semua. Tapi tidak dengan keluarga ini dan seisi bahtera yang Tuhan perintahkan. Akhirnya hujan turun, tadi kan 40 hari 40 malam Kaisak sudah bilang. Nah, semua meninggal. Dan tahu kalian, mereka berada di kapal itu selama 150 hari. Wow, berarti kurang lebih ya, kalau sekarang itu hampir 5 bulan lebih. Nah, akhirnya setelah 150 hari nggak langsung surut aja itu air.
Nah, Nabi Nuh diberikan hikmat sama Tuhan untuk menerbangkan burung gagak. Nah, pertama Nabi Nuh, kayak udah sebutin namanya kan, namanya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh menerbangkan burung gagak pertamanya. Nah, saat Nabi Nuh menerbangkan burung gagaknya itu terbang balik. Nah, akhirnya setelah itu Nabi Nuh kembali lagi menerbangkan kali ini burung merpati. Nabi Nuh menerbangkan burung merpati. Nah, tapi saat Nabi Nuh menerbangkan burung merpati itu tidak punya tempat untuk dia hinggap, untuk dia menapakkan kakinya. Akhirnya burung merpati tersebut kembali lagi. Nah, Nabi Nuh tahu di situ bahwa bumi itu belum benar-benar kering. Akhirnya setelah 7 hari kemudian Nabi Nuh kembali lagi menerbangkan burung merpati tersebut, tapi tetap burung merpati tersebut tidak punya tempat untuk hinggap. Nah, sampai burung merpati tersebut kembali membawa daun zaitun, yang di situ Nabi Nuh tahu bahwa bumi ini benar-benar sudah kering. Nah, akhirnya Tuhan berfirman bahwa Nabi Nuh dan beserta anak-anaknya dan seluruh binatang-binatang itu keluar dari bahtera tersebut. Dan setelah mereka keluar, Nabi Nuh mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan berfirman bahwa Tuhan tidak akan marah lagi, Tuhan tidak akan membuat air bah lagi walaupun manusia membuat kejahatan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, tadi cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dan beserta 3 menantunya. Jadi ada 8 orang yang selamat dari peristiwa air bah beserta binatang-binatang. Oke ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Nabi Nuh yang tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, setia sama Tuhan, taat dan kedengaran dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Sisa hari ini kami taruh dalam tangan-Mu, Tuhan berkata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye, sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.